Selepas berbagi cerita soal perbedaan si kembar kepada tim Silet, Mpok Alpa juga memperlihatkan perlengkapan si kembar yang semuanya serba dua dan sama. Eksklusif, hebohnya Mpok Alpa lebaran pertama dengan bayi kembarnya, Raffi dan Rafa di rumah baru nan mewah. Pada tanggal 7 Oktober 2024 lalu, komedian Mpok Alpa melahirkan bayi kembar laki-laki yang kemudian diberi nama Rafa Ahmad dan Raffi Ahmad. Dan lebaran kali ini pun menjadi lebaran pertama yang dijalani Mpok Alpa dan sang suami, Aji Darmaji, bersama si kembar Rafa dan Raffi yang kini telah berusia 5 bulan. Diliput secara eksklusif oleh tim Silet, tampak kesibukan Mpok Alpa dan suami saat bersiap melaksanakan sholat Id. Lantas, bagaimana suasana khidmat sungkeman lebaran ala keluarga Mpok Alpa hingga lebaran dengan tetangga? Seperti apa menggemaskannya si kembar yang sudah memakai peci dan baju lebaran dan duduk di sofa? Dan bagaimana pula cara Mpok Alpa membedakan dengan mudah si kembar Rafa dan Raffi? Silet, kali ini Mpok Alpa mau berangkat sholat Idul Fitri bersama keluarga kecil Mpok Alpa. Cuman iya maksudnya kita mau sholat ini pertama kali Mpok Alpa sholat Idnya di daerah orang, bukan di daerahnya di kampung orang. Kita bismillah ya. Oke pemirsa, kali ini ada tradisi sungkeman bersama keluarga. Bedanya ini. Nih, kalau Rafa ada tompelnya di sini tuh. Tuh, ada tompelnya dia. Di sini. Nih tuh. Pak Haji mau kemana Pak Haji? Mau ngurut? Pak Haji mau ngurut? Pak Haji mau ngurut ini? Hah? Pak Haji mau khotib? Pak Haji mau khotib? Selepas berbagi cerita soal perbedaan si kembar kepada tim Silet, Mpok Alpa juga memperlihatkan perlengkapan si kembar yang semuanya serba dua dan sama. Lagi-lagi kehebohan pun mewarnai aksi Mpok Alpa dan suami saat mengajak si kembar berlebaran ke rumah kerabat dan juga tetangga lama mereka. Seperti apa kehebohannya? Disiapin udah pasti paling peralatan dia kayak baju, kan kadang-kadang masih gumoh kan, baju, pampers, apa tuh peralatan dia pampers, dot kayak gitu, peralatan kayak gini nih, itu penting banget karena kalau kemana-mana kan pasti bentang-bentong ya kan, gak cukup satu tas. Nah ini persiapan mau ke rumah lama, bawa bingkisan buat anak-anak, bocah di sono. Iya, dibayar dikit. Ya berkah, kurang dikit. Dulu yang kecil tak dulu, yang kecil tak dulu. Hari ini seru banget, berasa kayak pulang kampung ya. Terus ketemu saudara-saudara. Karena kan Mpok Alpa pindah rumah baru kan dari bulan Januari. Agak cukup lumayan lah 3 bulan di sana. Kangen ya? Lumayan kangen sama kamu sendiri. Saya Mpok Alpa dan Bang itu mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Eksklusif, keluarga anak kembar 5 di Indramayu dari repotnya sampai habiskan 30 kg susu dalam 1 bulan dan mencuri perhatian sampai diundang Bupati Indramayu Luki Hakim ke rumah dinasnya di Indramayu. Dari bahagianya lebaran keluarga Mpok Alpa bersama si kembar Rafa dan Raffi yang menggemaskan,
Berikutnya ada kisah kembar 5 di Indramayu, Jawa Barat. Pada bulan Juli tahun 2024 lalu, Nur Aini, seorang ibu asal Indramayu, Jawa Barat, sempat menghebohkan media sosial lantaran melahirkan bayi kembar 5, 4 perempuan dan 1 laki-laki yang diberi nama Arshila, Arisa, Aisyah, Azahra, serta Al-Fatih. Tanpa terasa, kini bayi kembar A5 tersebut telah menapaki usia 8 bulan. Dan Silet pun berkesempatan meliput secara eksklusif kembar A5 yang lucu dan menggemaskan itu di rumah mereka yang sederhana, yang sekaligus dijadikan sebagai warung kelontong. Maka inilah liputan eksklusif tim Silet dari Indramayu, Jawa Barat. Yang pertama, nomor 1 yang ini Arshila, yang nomor 2 ini Arisa, dan yang ketiga ini Aisyah, keempat Azahra, dan kelima itu Al-Fatih, yang cowok yang terakhir. Waktu USG pertama itu 3 isinya, katanya kata dokter itu 3. Terus sampai terakhir 7 bulan itu 4. Sampai mau lahiran juga 4. Tiap USG ditanya, dok, apa semuanya cewek apa cowok? Cewek semua. Baru ketahuannya pas lahir. Dokternya juga kaget itu pas mau angkatnya itu. Ada bonus katanya. Kerepotan pun terpampang nyata saat Nur Aini mengurus kelima bayi kembarnya. Seperti saat harus mempersiapkan susu 5 botol sekaligus, agar kelima saudara kembar tersebut tidak ada satupun yang menangis lantaran merasa dinomorduakan oleh sang bunda. Sementara saat bepergian keluar rumah, kerepotan makin dirasakan Nur Aini dan sang suami Warsila karena harus membawa bayi kembar 5 mereka. Namun bersyukurnya, saudara dan tetangga kerap turun tangan membantu mereka momong dan menggendong si kembar. Lantas, berapa biaya per bulan yang harus dikeluarkan pasangan Nur Aini dan Warsila untuk merawat kelima bayi kembar mereka? Benarkah sehari bisa menghabiskan 1 kilogram susu? Dan apa pos pengeluaran terbesar untuk A5 alias quintuplet mereka? Yang ini takarnya 15 sendok, beda-beda. Ada yang 15, tinggal isi airnya aja. Dia bisa dibagi 5 ini. Nggak kemana-mana, di rumah aja. Susah bawanya. Harus bawa orang kalau pergi kemana-mana. Iya, kalau kontrolnya gini. Ya seperti biasa sih ini, saudara, tangga. Satu bulan, tahu ya. Susu aja kurang lebih 500 sama pampers. Susu, iya kurang lebih 4 juta. Iya, sebulan. Keberadaan pasangan Nur Aini dan Warsilah beserta 5 bayi kembar mereka ternyata berhasil mencuri perhatian Bupati Indramayu, Luki Hakim, yang akhirnya mengundang mereka ke rumah dinasnya. Ya, Luki Hakim takjub dengan anugerah sang ibu yang diberikan bayi kembar 5 sekaligus yang kesemuanya dalam kondisi sehat dan mirip satu sama lain karena merupakan kembar identik. Untuk menepis rasa penasarannya, Luki Hakim pun sampai mencoba untuk menggendong si kembar, termasuk menggendong mereka 2 anak sekaligus. Mengundang juga, ini salah satu menurut saya pahlawan ya, karena melahirkan itu adalah satu perjuangan, dan ini melahirkan ada 5 sekaligus menjadi seorang ibu. Ngurus anak 1 kadang juga susah ini ngurus anak 5 sekaligus, padahal sudah punya putri 1 sebelumnya, terus langsung punya kembar 5. Mungkin ini yang pertama kali di Indramayu lahir 5 sekaligus, dan alhamdulillah dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, ini saya baru pernah
menggendong bayi kembar 5. Dan ini udah nggak mungkin bisa sendiri kayaknya ya. Kalau 2 masih bisa ditangani sendiri ya. 5 loh. Nangisnya suka rame-rame nggak nangisnya? Nangisnya rame-rame. Ini saya memberikan ucapan selamat lah dari saya. Dari Bupati Indramayu. Semoga jadi anak-anak yang soleh dan solehah, termasuk kakaknya juga, keluarga yang bahagia. Insya Allah jadi orang yang sukses ke depannya. Ini bisa ada satu yang jadi menteri, ada satu yang jadi bupati, satu jadi dokter gitu, jadi orang hebat. Ntar kamu bisa jadi presiden nih, presiden perempuan insya Allah.